Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita pada hari ini, Selasa 24 September 2024, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perhelatan sukacita sering sekali digelar dengan pesta. Di dalam sukacita akan ada pihak yang mengundang dan juga pihak yang diundang. Tuan rumah yang mengundang akan merasa bahagia bila rekan yang diundangnya berkenan hadir. Demikian pun sebaliknya, orang-orang yang diundang akan merasa dihargai atas undangan yang diterimanya. Nabi Yesaya menyampaikan undangan keselamatan yang berasal dari Allah disediakan bagi bangsa Israel. Padahal siapakah bangsa Israel? Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang sering sekali gagal belajar dari kegagalan. Jatuh bangun bangsa Israel dalam perjalanan imannya tidak membuat Allah berhenti mengasihi mereka. Seruan pertobatan dikumandangkan agar mereka kembali kepada Allah. Sejauh apapun hasrat manusia menjauhi Allah, ketenangan yang sejati hanya tersedia ketika kita berada di dalam kasih karunia Allah. Kita pun diundang dalam pertobatan itu. Sebenarnya siapakah kita sehingga layak masuk dalam arak-arakan orang yang pulang kembali kepada Allah? Dosa dan keangkuhan manusia sebenarnya adalah jurang yang cukup dalam yang memisahkan kita dari Allah. Namun kasih Allah melalui salib Yesus Kristus menjadi jembatan yang menghubungkan dan memperdamaikan kita dengan Allah. Saudara-saudari, apakah sebenarnya yang diperoleh oleh seseorang tatkala ia menerima undangan keselamatan dari Allah? Yang pertama, ia akan menikmati hidup yang penuh sukacita dan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita berada di dalam kasih karunia Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita, karena kekhawatiran, penderitaan bukanlah lagi menjadi alasan yang memisahkan dan merampas kasih karunia Tuhan daripada kita. Yang kedua, orang yang telah menerima undangan keselamatan dari Allah akan menjadi berkat bagi banyak orang dan hidupnya memuliakan Tuhan. Orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan tidak akan menghentikan karunia itu dalam dirinya sendiri, tetapi akan tergerak untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga orang-orang yang berada dalam kegelapan melihat kasih dan terang karunia Tuhan, sehingga mereka kembali pulang ke jalan terang. Yang ketiga, orang yang sudah menerima undangan keselamatan dari Allah, hidupnya akan kembali harmonis serta berdamai dengan sesama dan alam. Pertikaian yang sering terjadi diakibatkan karena perselisihan, diakibatkan karena kecemburuan dan iri hati. Tetapi jika kita sudah mencukupkan kasih karunia Tuhan dalam diri kita, maka kita akan terdorong untuk bersyukur dan mencukupkan diri dengan apa yang ada.
marilah kita berdamai dengan diri sendiri, sehingga kita tergerak untuk berdamai dengan orang lain. Dan ketika kita sudah bisa berdamai dengan sesama manusia, maka kita juga akan bisa berdamai dengan alam. Oleh karena itu, marilah kita merespon undangan keselamatan dari Allah. Sebab jaminan yang Allah sediakan tidak pernah mengecewakan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, orang-orang yang tidak mengenal Allah pun mendapat undangan keselamatan. Oleh karena itu, bagi kami yang telah ditebus oleh darah anak-Mu Yesus Kristus, kiranya tetap terdorong, kiranya tetap terpanggil untuk menghidupi kasih karunia Tuhan, sehingga kami ikut dalam arak-arakan kemenangan, sebab nama kami disebutkan dalam kumpulan orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, sekarang sampai segala masa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Maha Kudus, kami berdoa. Amin. Thank you for watching.